Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajamin, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Tidak lupa sholawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya beserta para sahabatnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga akhir kiamat nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Bila kita membicarakan seorang ibu, apa sih ibu itu? Seperti apa sih? Orang seperti apa sih ibu itu? Ibu merupakan orang pertama yang mengenalkan norma-norma pada anak. Dalam mengasuh, tugas dan tanggung jawab seorang ibu begitu besar. Bahkan, tidak hanya mengasuh, tapi juga mendidik. Tidak heran kalau misalkan ada ungkapan populer yang mengatakan ibu adalah madrasah pertama bagi anak. Artinya ibu adalah orang pertama yang mengenalkan norma-norma pada anak sebagai modal awal agar anak menjadi pribadi yang baik dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dalam kehidupannya. Islam tidak hanya membahas soal akidah, tauhid, mendirikan sholat, atau berdakwah, tapi juga soal akhlak. Apa yang Luqman ajarkan kepada anaknya mengenai akhlak? Wala tusairu khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Dan janganlah berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Ajarkan kepada anak-anak kita untuk senantiasa bersikap tawadu, untuk bersikap rendah hati. Jangan pernah menunjukkan wajah wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Jangan palingkan wajahmu di depan manusia karena sombong, dan jangan berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Ajarkan akhlak kepada anak-anak kita. Masalahnya, anak-anak adalah peniru yang paling ulung, ibu-ibu sekalian, kakak-kakak sekalian, teteh-teteh sekalian. Masalahnya anak-anak kita, apalagi anak usia dini. Anak usia dini ini 0 sampai 6 tahun. Atau secara internasional usia dini ini dikatakan bahwa 0 sampai 8 tahun ke bawah. Nah, mereka adalah peniru yang paling ulung. Apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat, mereka akan tiru betul-betul. Nah, yang mempunyai anak usia dini, betul nggak nih Bu? Bener nggak sih? Ya kan? Kita menginginkan anak-anak mempunyai akhlak yang baik. Perhatikan di rumahmu terlebih dahulu. Ibu adalah madrasah yang pertama, pendidikan yang pertama. Dan yang pengaruhnya menyentuh seluruh jagat raya. Artinya apa? Ibu memiliki peran yang sangat penting. Kan banyak nih yang mengatakan, kenapa sih perempuan sekolah tinggi-tinggi nanti juga berakhir di sumur, dapur, kasur? Betul nggak nih teman-teman sekalian? Bener nggak Bu? Perempuan itu berakhir di situ. Betul, memang betul. Tapi engkau sekolah tinggi-tinggi, misalnya, atau kenapa sih kamu taklim melulu? Kenapa sih kamu belajar tiap hari? Bukan untuk apa-apa, supaya kita mendapatkan ilmu dan kita bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang hebat. Bener nggak Bu? Ilmu yang ada pada diri kita
bukan untuk menyaingi laki-laki, bukan supaya kita terlihat pintar di hadapan manusia, bukan. Salah satu tujuan yang paling penting untuk menuntut ilmu agama adalah supaya kita bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang hebat. Anak yang hebat, ibu yang pintar akan menjadikan anak-anak yang pintar. Ibu yang jahil, yang tidak berpengetahuan apapun, yang malas belajarnya, ibu yang rusak, bagaimana bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik? Benar nggak teman-teman sekalian? Benar nggak ini ibu-ibu sekalian? Jadi dimulai dari seorang ibu, lingkungan rumahnya terlebih dahulu, maka biasakan Bu, apa yang dia dengar adalah perkara yang baik-baik. Ibu-ibu jangan sampai sekali-kali melabeli anak-anak kita dengan anak bodoh. Anak bodoh. Nah, banyak ya. Anak bodoh. Anak siapa sih ini? Anak siapa sih ini? Itu anak ibu masih ditanya lagi. Anak siapa sih? Atau gitu ya, atau label-label buruk lainnya. Kenapa? Karena apa yang ibu ucapkan itu akan seperti itu. Anak bodoh, anak nakal, anak nakal, sekali saja Bu kau ucapkan anak nakal, itu akan menjadi seperti anak nakal. Kenapa? Karena doa orang tua tidak ada penghalang kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi doa seorang ibu. Jadi hati-hati Bu, hati-hati dengan lisannya, jaga baik-baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingatkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah hingga akhir, hendaknya dia berkata-kata dengan baik. Kalau enggak, diam aja. Oke? Nah, ini ada orang yang marah, Bu. Setannya lagi banyak. Kata-katanya nggak kekontrol, gerakannya nggak kekontrol. Terus kita jewer tuh anak, kita pukul tuh dengan rotan atau apa tuh, kita pukul tuh dengan ikat pinggang. Aduh, jangan Bu, jangan sampai lakukan hal seperti itu. Kita keluarkan kata-kata sumpah serapah kepada anak itu, maka apa yang ibu lontarkan kepada anak-anak kita, barulah kita menyesal. Hati-hati ucapan-ucapan ibu yang dilontarkan kepada anak-anak ibu dalam kondisi apapun itu. Ajarkan anak-anak akhlak dimulai dari diri kita sendiri, karena anak-anak adalah peniru yang paling baik. Kalau kita ingin memiliki anak-anak yang berbicara santun, kemudian bersikap tawadu, ibu ayahnya pun harus mencontohkan hal demikian. Maka dari itu, peran seorang ibu sangatlah penting dalam sebuah keluarga, terutama dalam hal mendidik dan membimbing anak-anaknya, karena ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Meskipun terasa tanggung jawab ini terasa berat, namun kemuliaannya pun diagungkan dalam Islam. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.